Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anisatul Mardiah, NIM saya 10120101010. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mengenai presentasi yang telah diberikan oleh kedua kelompok pada week 13. Nah, untuk materi yang pertama adalah mengenai bela negara. Nah, apa sih bela negara itu? Bela negara adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu warga negara dalam bentuk kecintaannya terhadap warga negaranya. Nah, dalam negara Indonesia ini subjek dalam bela negara adalah TNI atau Polri. Itu dalam keamanannya begitu ya, yang mengabdi pada negara dalam hal keamanan. Nah, namun bela negara itu tidak diharuskan dalam hal seperti itu saja, namun banyak sekali perwujudan bela negara yang bisa dilakukan, yaitu mengabdikan diri dalam keprofesiannya masing-masing. Nah, seperti contoh ketika ada seorang mahasiswa, maka dia harus mengabdikan diri ini kepada profesinya, yaitu mahasiswa itu sendiri, dengan cara patuh terhadap aturan yang ada di kampus begitu. Nah, kemudian selain itu juga ada hambatan-hambatan dalam seseorang itu melakukan bela negara, khususnya di kalangan remaja. Nah, biasanya yang terjadi dalam kalangan remaja ini adalah minimnya bela negara dari mereka. Nah, seperti apa sih contohnya? Yaitu ketika mereka itu kurangnya melestarikan budaya begitu ya. Mereka lebih sering melihat-lihat atau lebih tertarik pada budaya asing begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka atau biasanya seseorang atau seorang remaja ini atau Gen Z ya kita menyebutnya itu cenderung kurang menaati peraturan. Misalnya kalau misalnya mau keluar rumah gitu tidak memakai helm gitu dengan alasan tidak ada polisi seperti itu. Nah, itu juga termasuk tidak mematuhi atau tidak melaksanakan bela negara, meskipun memang hal-halnya itu cenderung kecil, namun itu bisa dikategorikan bela negara, yaitu dengan menaati aturan yang ada. Nah, cara dari kita itu menyikapinya seperti apa sih, atau cara menanggulanginya itu seperti apa? Jadi, kalau menurut saya caranya itu adalah dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Jadi kita misalnya seorang mahasiswa itu alangkah baiknya melihat-lihat atau tertarik pada budaya di negara kita sendiri, seperti itu. Baik, untuk yang kedua adalah materi tentang hubungan internasional dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, seperti negara-negara lain, negara Indonesia juga memiliki hubungan internasional, atau setiap negara-negara itu pasti memiliki hubungan antara satu sama lain. Nah, tujuannya itu apa sih? Karena seperti manusia, yang namanya negara ini juga bersosialisasi, butuh yang namanya info-info atau yang dinamakan kalau misalnya ada yang kekurangan, itu pasti akan membantu yang negara yang lainnya begitu. Nah, namun memang ada hal positif dan negatif ya dari hubungan internasional ini. Jadi memang hubungan internasional ini dilakukan untuk mencapai hal positifnya, seperti ya tadi ya, bersosialisasi, mencari info yang ada di negara lain, membantu sesama begitu. Namun memang ada dampak-dampak negatif yang terjadi gitu. Nah, saya akan menjelaskan di yang positif terlebih dahulu ya. Jadi, jika suatu negara itu melakukan atau memiliki hubungan internasional, membuka diri untuk berhubungan internasional dengan negara lainnya, itu memiliki dampak positif di mana untuk bahan-bahan atau misalnya bahan yang dibutuhkan dalam negara tersebut itu pasti dapat mudah untuk tercukupi gitu ya, dibantu oleh negara-negara lainnya begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah jika suatu negara itu mengalami kesulitan, itu pasti negara-negara yang lain ini pasti akan membantu gitu, atau paling enggak itu pasti bakalan bersimpati dan merespon seperti itu. Namun juga tidak jarang ya dampak negatif yang ada jika suatu negara itu ada hubungan internasional atau melakukan hubungan internasional. Nah, antara lain adalah ketergantungan. Jadi yang tadi kan
memang semua kebutuhannya itu terpenuhi gampang, namun di balik itu suatu negara itu memiliki ketergantungan dengan negara lain, kayak misalnya Indonesia. Negara Indonesia ini seharusnya bisa memproduksi suatu hal atau sesuatu sendiri, namun negara Indonesia ini memilih mengimpor dari negara lain gitu. Nah, bisa dikatakan ketergantungan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada juga dampak positif dari misalnya suatu negara itu tidak mau adanya hubungan internasional, di mana memang jika negara ini tidak melakukan hubungan internasional, pastinya dia tidak akan terkikis oleh negara lain ya budayanya. Beda kalau misalnya di Indonesia ini kebetulan memang adanya hubungan internasional, maka akan adanya terkikis gitu ya budayanya di Indonesia ini dengan budaya yang asing. Nah, cara menyikapinya adalah seperti yang tadi, kembali lagi berhubungan ya mengenai bela negara dan juga hubungan internasional ini, dimana kita harus memperlihatkan bahwa budayanya dari Indonesia ini tidak kalah cantik loh gitu. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, misalnya merasa tertarik dengan budaya-budaya di Indonesia begitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.